Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu berharap semoga semua anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak ibu semuanya yang ibu banggakan, pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu khususnya pelajaran IPS. Di pertemuan ini kita sudah melanjutkan pelajaran di tema 4. Silahkan dibuka buku paket dan juga buku LKS-nya. Sebelum pelajaran dimulai, anak ibu mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dengan subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Apa sih globalisasi itu? Nah, bisa anak ibu lihat di sini. Globalisasi, buka ya, paket halaman 3. Maksud ibu paket halaman 3 dibuka ini. Ini dia. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dengan adanya globalisasi ini, maka perkembangan teknologi dan alat komunikasi semakin maju, sehingga memudahkan kerjasama antara negara. Masih ingat gak nak, siapa saja negara yang masuk dalam anggota ASEAN? Ada berapa? Iya, 10. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dan negara terakhir masuk adalah Kamboja. Oke? Nah, mohon diperhatikan dan didengarkan. Nanti setelah akhir materi ini akan ada tugas mandiri anak ibu. Bila didengarkan dengan baik, insya Allah nanti tugasnya mudah untuk menyelesaikannya. Nah, berikutnya buka LKS halaman 8. Kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Nah, pada tanggal 15 Desember 1967 diadakanlah Deklarasi Manila dengan istilah Kerjasama Sosial Budaya. Dan ini berganti namanya menjadi Kerjasama Fungsional. Nah, kerjasama fungsional ini nak mencakup dalam bidang teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, dan juga sampai di sini kepegawaian publik. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama fungsional negara ASEAN? Nah, bisa anak ibu baca ya di LKS. Ada yang namanya disingkat ASCC atau Asian Social Culture Community. Nah, ini dibentuk pada tahun 2015. Nah, selanjutnya ada yang namanya ASEAN Social Culture Community Blueprint atau ASCC Blueprint. Nah, ini disahkan pada Februari tahun 2009 saat KTT ke-14 yaitu di Thailand. Nah, bisa Anda lihat di sini, ini adalah lambang dari ASEAN. Oke, apa saja bentuk upaya kerjasama yang dilakukan? Bisa Anda lihat ini ada A, B, C, D. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan. Apa saja? Nih. Apa pengertian ASEAN itu? Masih ingat ya nak ya? ASEAN itu adalah organisasi di kawasan Asia Tenggara. Apa tujuan pembentukan ASEAN? Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan juga untuk saling membantu anggota lain dalam menangani kepentingan yang menyangkut berbagai bidang, termasuk bidang sosial, budaya, politik. Nah, itulah dia salah satu tujuan dibentuknya organisasi ASEAN ini. Bisa dilihat ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan.
Nah, ini bisa dilihat yang ada di halaman 41 paket. Ini salah satu bentuk Indonesia memperkenalkan budaya kita, yaitu kain batik kepada negara-negara ASEAN. Halaman 20 buku paket, silakan dibuka, Nak. Kerjasama negara ASEAN dalam bidang budaya. Apa saja bentuk kerjasamanya? Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara ASEAN. Nah, selain itu masih ada lagi. Ini yang nomor 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kerjasama dari negara ASEAN. Sebagai seorang pelajar, pasti menginginkan yang ini, Anak, ya, melakukan pertukaran pelajar antar negara. Ini salah satu bentuk kerjasama juga dalam bidang pendidikan. Jadi para pelajar negara Indonesia bisa belajar ke negara yang termasuk dalam anggota ASEAN. Masuk kita kepada subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Nah, di sini kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Tadi dalam sosial budaya, sekarang dalam bidang politiknya. Nah, salah satu di bidang politiknya yaitu ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Adapun dibentuknya ini untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Apa saja bentuk kerjasamanya di bidang politik, Nak? Ya, silahkan dibuka buku paketnya. Nih, ada ya. Ada 8 kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik. Bisa dibaca ya, Nak, ya. Nih, ada 8. Berikutnya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Apakah kamu masih ingat negara mana sajakah termasuk anggota ASEAN? Ya, tadi sudah dibacakan ya. Pertama sekali, ada berapa anggotanya, Nak? Iya, ada 10. Nah, salah satu tujuannya itu untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan perundingan. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Berbagai usaha juga dilakukan ASEAN untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui sejumlah KTT. Lalu, apa saja kesepakatannya, Nak? Nah, di sini ada 4 kesepakatan yang didapat setelah melakukan KTT. Yang pertama itu perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral, atau disingkat dengan ZOFAN. Ini disepakati pada Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 April 1971. Kesepakatan yang kedua bernama Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara pada tanggal 24 Februari 1967 di Bali. Oke. Berarti di Indonesia ya. Kalau yang tadi itu bukan di Indonesia. Yang kedua baru di Indonesia. Yang ketiga, Komunitas Keamanan ASEAN yang disepakati di Bali juga nih pada tanggal 7 Oktober 2003. Dan perjanjian yang terakhir bernama Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Di mana ini? Di Bangkok. Yaitu melarang masing-masing negara anggota untuk mengembangkan, memproduksi, atau memiliki kendali atas senjata nuklir, menjadi tempat persinggahan dan uji coba senjata nuklir. Jadi tidak boleh, ya. Jadi ini perjanjian yang disepakati dalam KTT. Apa peran Indonesia dalam mengatasi peredaran obat-obatan terlarang? Nah, kenampakan alam negara ASEAN cenderung sama
Sehingga gejala-gejala sosial di negara ASEAN juga sama. Ya, apa saja? Nah, salah satu gejala sosial yang sama dan yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Atau sering anak ibu dengar ya, narkoba ya. Nah, itu salah satu bentuk masalah yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Nah, obat-obatan terlarang ini memberikan dampak negatif atau dampak buruk terhadap generasi muda. Nah, sedangkan generasi muda itu adalah calon penerus bangsa. Siapa? Anak ibu yang sekarang sedang belajar. Jadi jangan pernah mencoba, mencicipi atau bahkan mendekati yang namanya obat-obatan terlarang. Nah, oleh sebab itu, seluruh negara ASEAN, termasuk Indonesia ya, bekerja sama untuk memberantas peredaran obat terlarang ini. Jadi di Indonesia, para pihak kepolisian selalu mencari atau mendapatkan informasi siapa saja atau bagaimana proses untuk obat-obat terlarang ini. Upaya ASEAN dalam penanggulangan narkoba. Nah, jadi negara-negara ASEAN ini yang ada 10 tadi melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi narkoba ini. Nah, masih ingat pengertian globalisasi, Nak? Oke, Ibu singgung kembali di sini. Globalisasi itu menjadikan dunia tanpa batas. Semua orang dapat berkomunikasi dengan mudah, bahkan bertransaksi berbagai jenis barang tanpa tatap muka. Ya, seperti sekarang ini kita juga bisa belajar tanpa harus tatap muka. Ini salah satu pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan yang berpengaruh positif ya. Nah, kembali kepada yang tadi. Negara ASEAN ini berusaha untuk menanggulangi narkoba. Nah, narkoba dapat membuat penggunanya kehilangan kendali, kerusakan organ tubuh, hingga kehilangan nyawa. Narkoba disebut juga candu, karena jika menggunakan ini lama-kelamaan akan kecanduan. Jika tidak, maka pecandu narkoba akan merasa kesakitan dan tersiksa. Nah, jadi pada tanggal 23 sampai 26 Oktober di Manila dilaksanakanlah deklarasi regional ASEAN. Oke, yang disebut ini ASEAN Drugs Expert Meeting on the Prevention and Control of Drug. Nah, jadi di sini ada 4 kegiatannya, bisa anak ibu baca ya, berada di LKS halaman 51. Nah, kemudian apa bentuk aktif Indonesia dalam berbagai forum regional? Nah, di sini Indonesia sebagai anggota ASEAN membentuk ASEAN Senior nih. Ini salah satu bentuk forumnya ya. Ini di sini juga ada. Ini berikutnya. Ibu hanya memberi tanda saja, bisa anak ibu baca nanti di LKS ya nak ya. Ini bentuk-bentuk forumnya yang sudah ibu garis merahin ini. Nanti bisa anak ibu lihat di LKS untuk dipelajari kembali. Jadi ada 8 ya nak ya, bentuk forum regionalnya untuk memberantas penanggulangan narkoba. Masuk kepada subtema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Kerjasama negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi dalam bidang sosial, budaya, politik, dan terakhir di bidang iptek. Silahkan dibuka. Kerjasama negara ASEAN dalam bidang iptek. Apa saja bentuk kerjasamanya nak? Nih ada yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Ini yang kedua bentuk kerjasamanya. Kerjasama ASEAN dalam bidang
dalam teknologi. Ini ada di LKS halaman 72. Apa itu pengertian iptek? Ya, bisa Anda Ibu lihat ya, di LKS ini bisa dibaca bersama-sama. Iptek merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan teknologi. Iptek sering berkaitan dengan perkembangan teknologi maupun kehadiran teknologi. Nah, kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 ditetapkan program kerjasama dalam ASEAN diterapkan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Nah, di sini dia ada 9 sektor strategis yang dikembangkan sebagai prioritas kerjasama ASEAN. Apa saja? Ini bisa dibaca enak ya. Sektor apa saja yang dikembangkan? Di sini ada 9 sektor. Nah, lalu apa saja program kerja utamanya? Ini dia. Yang pertama, memperkuat kolaborasi dan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi riset dan pengembangan baik yang ada di tingkat regional maupun global. Nah, program yang kedua ini dia, meningkatkan intensitas kegiatan penelitian iptek termasuk melalui pertukaran tenaga ahli dan pemberian beasiswa. Yang ketiga, memperkuat kerjasama alih teknologi. 4. Memperkuat pembangunan dan pemanfaatan. Nah, jadi pelopor, masih ingat nak, negara apa saja yang mempelopori ASEAN? Ya, ini dia. Ada 5 negara ya yang mempelopori berdirinya ASEAN. Termasuklah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Jadi awalnya 5 negara, kemudian pada tanggal 8 Agustus 1967, kelima negara tersebut melakukan pertemuan di Bangkok. Jadi kemarin pembentukan ini di Bangkok ya nak ya, yaitu Thailand. Menghasilkan deklarasi Bangkok. Nah, kemudian setelah kelima negara itu, makin bertambah anggota ASEAN. Siapa yang bertambah? Negara Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada 7 Januari 1984. Kemudian diikuti Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Dan terakhir yang bergabung adalah negara Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Nah, itu dulu untuk materi IPS kita hari ini. Jadi untuk menambah ilmunya, nanti anak ibu baca LKS-nya dan juga buku paketnya. Jadi membaca dibiasakan atau disebut dengan literasi. Nah, setelah ini akan ada tugas anak ibu. Namun sebelum mengerjakan itu, ibu minta anak ibu membaca kembali LKS dan buku paketnya. Terserah yang mana yang dibaca. Bila hanya punya LKS, baca LKS-nya. Bila hanya punya buku paket, baca buku paketnya. Pelajaran yang IPS. Kemudian kerjakan tugasnya secara online. Linknya akan dibagikan di grup ini setelah materi ini disampaikan. Dan soalnya ini ibu ambil dari LKS semuanya. Di halaman 33, 63, dan 95. Jumlah soalnya 25 berbentuk pilihan berganda. Jadi untuk mengerjakan ini batasnya sampai pukul 10 malam ya nak ya. Nah, lewat dari jam 22.00 berarti 01 atau 05 itu linknya sudah tertutup otomatis, tidak bisa dibuka lagi nak ya. Jadi batasnya sampai di situ. Kemudian bila nanti sudah ada ibu kerjakan, itu kan keluar nilainya dan jawabannya juga keluar mana yang benar, mana yang salah. Jadi anak ibu pindahkan jawaban anak ibu itu ke LKS dan juga beri nilainya. Mengingat insya Allah nanti di awal Desember kita akan ujian lagi. Akan ujian semester
ganjil. Jadi soal-soal yang sudah pernah kita bahas, nah kemungkinan itulah yang akan kita ujikan nantinya di bulan Desember. Intinya anak ibu rajin membaca. Sumbernya tidak mesti dari satu buku, terserah dari buku mana, yang jelas materinya materi IPS sesuai yang ibu sampaikan ini. Baiklah anak ibu, sampai di sini dulu untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf bila penyampaian ibu kurang tepat. Tetap semangat belajar, sehat selalu, dan tetap jaga jarak dan selalu berada di rumah. Itu saja, kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.